Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpa Susanti, NIM 1911110056. Saya dari lokal B, UTS Tarik Tashri, semester 2, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dari kampus Y10. Baiklah, saya dari kelompok 9 saya bagian kedua, yang mana materi saya itu adalah materi kelompok 2, materi kelompok 3, materi kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 2, yaitu yang mana judulnya yaitu bagaimana penetapan sumber hukum pada zaman Nabi. Di sini ada bagiannya yaitu Al-Quran. Kata Al-Quran pada dasarnya adalah masdar. Kata tersebut memiliki kesamaan sikhan dengan kata kufran dan rujhan. Kata Al-Quran menjadi nama khusus kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagaimana Taurat adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Berarti di sini Al-Quran adalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang mana Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan dan menyatukan. Masdar dari kata ini menjadi nama khusus untuk kitab yang mulia. Berarti di sini Al-Quran itu adalah masdar. Berarti Al-Quran di sini adalah mengumpulkan dan menyatukan masdar, yang mana nama dari tersebut adalah nama dari kata itu menjadi khusus dan mulia. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah, ada perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan setelah turun ke Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya Yang selanjutnya yaitu penetapan hukum. Yang selanjutnya yaitu yang B, penetapan hukum di Mekah. Akidah merupakan esensi syariah seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan asas di mana tiang-tiang agama tegak di atasnya. Berarti yaitu akidah merupakan esensi syariah seluruh nabi yang diutus oleh Allah, yang dimana azas adalah tiang agama tegak di atasnya, yang dimana berarti azas itu tiang agama itu tegak di atasnya ya. Apabila akidah tertanam kuat dalam jiwa manusia, maka akan mudah dalam membangun hubungan dalam mengatur syariah Islam dengan sesama mereka serta dengan alam semesta. Oleh karena itu, akidah merupakan tujuan utama ajaran para rasul kepada umatnya. Penetapan hukum pada fase Mekah ini berjalan selama 13 tahun, fokus pada pembenahan akidah, memperkuat akar-akarnya dan menjaga kemurniannya. Berarti di sini adalah penetapan hukum pada masa Mekah ini berjalan lebih kurang 13 tahun, yang mana pada masa Mekah tersebut masih terjaga kemurniannya, memperkuat akar-akarnya, masih terjaga Al-Qurannya maksudnya. Bersaksi atas keesaan Allah merupakan gambaran dari kesempurnaan iman kepada Allah dan menyucikan diri segala hal yang tidak layak baginya.
Dalam upaya menyuruh kepada akidah tersebut, Islam bersandar pada argumen-argumen logis. Caranya adalah dengan mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta. Surat-surat dan ayat-ayat yang turun pada fase Mekah menggambarkan orientasi akidah dengan mengajak manusia untuk berpikir dan melihat alam semesta beserta langit dan bumi. Berarti surat-surat dan ayat-ayat yang turun di Mekah itu mengajarkan manusia untuk berpikir dan melihat alam semesta beserta langit dan bumi. Begitu. Intinya itu untuk melihat alam semesta, langit beserta bumi, menyaksikan rahasia-rahasia Allah yang tersimpan di balik semua itu, keterlihatan serta kesempurnaan pada alam semesta. Kita lanjut ke yang bagian C, itu penetapan hukum di Indonesia, di Madinah. Peristiwa hijrah merupakan pemisahan antara dua era dalam sejarah Islam. Saat di Mekah, akidah Islamiyah telah tertanam kuat dalam jiwa kaum Muhajirin dan sebagian kaum Ansar yang telah melakukan bait. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan dalam hal kemasyarakatan. Berarti penetapan hukum di Madinah ini mengarah pada pembentukan masyarakat, menetapkan aturan dalam kemasyarakatan, dan juga menetapkan aturan kepada masyarakat, itu maksudnya. Aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang mana kaum Ansar tersebut adalah hanya memikirkan saudaranya saja dan tidak memikirkan orang lain. Itu maksudnya. Di sini kita lanjut mengenai orang-orang Yahudi. Al-Quran turun dengan ayat-ayat yang membongkar kelakuan mereka, seperti menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, dan berbuat zalim berupa membunuh para nabi. Berarti di sini adalah mereka itu ayat-ayat Al-Quran yang keluar pada zaman orang-orang Yahudi itu membongkar perlakuannya seperti menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, seperti membunuh para nabi, berpaling dari Allah, bermuamalah riba maksudnya, dan memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Al-Quran juga membongkar sifat-sifat mereka seperti pengecut, lemah, pengkhianat, dan penipu, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak dia perang dan mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Penetapan hukum pada fase di Madinah ini juga membahas beberapa permasalahan ibadah yang merupakan pondasi tegaknya tiang agama Islam. Allah mensyariatkan zakat, puasa, haji melalui ayat-ayat yang diturunkannya di Madinah. Berarti di sini adalah Allah menurunkan ayat Al-Quran di Madinah itu untuk mensyariatkan zakat, puasa, dan haji. Ayat-ayat tersebut juga membahas urusan internal antara manusia. Misalnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita masuk ke yang D, yaitu hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan fase Madinah. Siapa saja tidak akan bisa memisahkan antara tasri Mekah dan tasri Madinah, karena sesungguhnya tasri Madinah merupakan lanjutan dari tasri Mekah, di mana syariat yang diturunkan di Madinah berdiri di atas prinsip-prinsip
prinsip-prinsip tauhid dan azas-azas agama yang ditetapkan oleh Mekah. Imam As-Sabtibi berkata, surat-surat yang diturunkan di Madinah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Begitu juga dengan surat-surat yang diturunkan di Madinah, dan ia ditulis sesuai urutan saat ia diturunkan. Berarti semua yang bersangkutan di Madinah harus sama dengan yang di Mekah. Tidak boleh ada bedanya. Kalau ada bedanya akan terjadi kekeliruan yang tidak bagus. Bukti atas hal ini adalah bahwa kandungan surat-surat yang diturunkan di Madinah secara mayoritas berjalan sesuai alur surat-surat yang berada di Mekah. Sebagaimana bagian akhir dari masing-masing surat tersebut berjalan sesuai alur dari bagian pertamanya. Contohnya itu seperti untuk contoh utamanya itu untuk masalah ini adalah pokok syariat, di mana ia diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan memperbaiki sebagian anjuran Nabi Ibrahim. Berarti itu surat-surat yang diturunkan di Madinah itu adalah untuk menyempurnakan yang ada di Mekah, ayat-ayat yang ada di Mekah itu maksudnya. Yang sebagai contoh lainnya adalah turunnya surat Al-An'am. Ia turun sebagai penjelasan bagi prinsip-prinsip akidah dan azas-azas agama. Para ulama telah menetapkan beberapa prinsip tauhid berdasarkan prinsip dan azas tersebut, yang mana para mutakalim telah mengulasnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, surat yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Baqarah. Berarti di sini surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Baqarah. Surat ini yang menetapkan prinsip-prinsip ketakwaan yang berarti surat Al-Baqarah ini adalah menetapkan prinsip ketakwaan yang dibangun di atas prinsip yang telah ada di dalam surat Al-An'am, yang mana surat Al-An'am ini membahas tentang macam-macam perilaku manusia secara global. Baiklah, materi kelompok 2 sudah selesai. Saya lanjut ke materi kelompok 3, yaitu membahas tentang gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberikan pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Di sini ada hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bagian ini didasarkan pada realitas bahwa pembicaraan seseorang mencakup dua kemungkinan. Berarti pembicaraan antara dua orang itu mencakup dua kemungkinan antara tuntutan dan pilihan. Berarti di sini tuntutan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, di mana tuntutan mengerjakan sesuatu itu adalah kewajiban, dan sebaliknya dan tuntutan keharusan maka ia adalah kewajiban, dan sebaliknya jika tuntutan tersebut membentuk keharusan berarti anjuran. Yang pertama di bagian gaya bahasa Al-Quran, yang pertama itu metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan.
Di sini ada bagian A, kalimat perintah yang jelas sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum tersebut. Surat An-Nahl ayat 90. Yang B, Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah yang sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu jihad berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Surat Al-Baqarah ayat 178. Sini kita lanjut yang kedua, yaitu metodenya tadi, yaitu metode Al-Quran dalam meminta meninggalkan perbuatan tertentu. Di sini metode yang kedua itu ada bagiannya, yaitu A, kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah yang artinya, dan dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Di sini ada B, Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah yang sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu jihad berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Surat Al-Baqarah ayat 178. Kita lanjut di metode yang ketiga, yaitu metode Al-Quran dalam memberi pilihan antara melakukan perbuatan dan meninggalkannya. Berarti di sini menceritakan tentang antara melakukan perbuatan dan meninggalkannya. Di sini ada juga bagiannya, yaitu ada dua bagian. Yang pertama itu lafaz haikat yang disendarkan atau dikaitkan pada kata kerja seperti firman Allah yang artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak. Surat Al-Maidah ayat 1. Yang B, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu seperti firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang ingin menanggungkan keberangkatannya dari 2 hari ini, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 203. Berarti di sini siapa yang menanggung perbuatan orang tersebut, dosanya akan hilang semua. Surat Al-Baqarah ayat 203. Kita masuk ke bagian metode yang keempat, yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Di sini tidak ada bagiannya, berarti kita lanjut. Sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten, sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad, seperti ayat-ayat yang mengatakan wajibnya sholat, zakat, puasa, dan ilmu mewaris yang menentukan jatah bagi para ahli waris. Berarti di sini adalah ayat-ayat yang mengatakan wajibnya sholat, zakat, puasa, ilmu mewaris yang menentukan. Berarti di sini ilmu mewaris itu yang menentukan jatah bagi para ahli waris. Berarti itulah materi kelompok 3. Kita lanjut ke materi kelompok 4, yang mana materi tersebut adalah sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan, mencangkup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Berarti sunnah, di sini sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Berarti sunnah itu secara bahasa dalam artinya itu metode dan jalan.
menyanggup yang baik maupun yang buruk. Menyanggup yang baik maupun yang buruk berarti sikap yang baik maupun sikap yang buruk berarti sunnah. Yang di sini ada bagian kehujahan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan dalam urusan syariah atau urusan kepemimpinan, kehakiman, dan ia dinukin kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujan bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat yang mana para mujtahid menyimpulkan darinya berbagai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Berarti di sini adalah apapun yang dikatakan oleh para nabi, apapun yang dilakukan oleh maksudnya itu apapun yang dikatakan oleh nabi, apapun yang disampaikan oleh nabi, apapun yang dilakukan oleh nabi itu adalah bagi kaum muslimin itu adalah syariat Islam yang harus dilakukan Sunnah Nabi adalah pokok nomor 2 dari pokok-pokok dalil syariah. Kedudukan tepat setelah Al-Quran, diwajib diikuti sebagaimana kita mengikuti Al-Quran. Sunnah Nabi itu adalah pokok nomor 2 setelah Al-Quran. Berarti sunnah Nabi itu seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia perbuat, itu adalah itu disebut sunnah Nabi, itu wajib dilakukan. Sebagaimana kita mengikuti kitab suci kita yaitu Al-Quran. Kita masuk yang yang pertama yaitu nas dalam Al-Quran. Allah telah memerintah untuk mengikuti Rasulullah dan menaatinya sebagaimana firman Allah yang berbunyi, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Berarti surat ini menjelaskan apa yang diberi oleh Nabi harus kita terima, dan apa yang dilarangnya harus kita tinggalkan. Surat Al-Hajj ayat 7. Allah menjadi semua hal tersebut termasuk dari pokok-pokok kemana, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65 yang artinya maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikannya kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati sesuai keberantakan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah juga mewajibkan kamu muslimin untuk mengenalnya, karena hal tersebut bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, barang siapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Kita masuk yang kedua yaitu amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran Al-Karim adalah hukum yang bersumber dari Rasulullah. Allah berfirman yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu.
yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirinci oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebut nas-nas yang bersifat global, yang mana nas-nas tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut. Berarti seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji. Berarti dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan tata cara salat, zakat, puasa, dan haji. Allah berfirman yang bunyinya, berdirikanlah salat, tunaikan zakat. Surat An-Nur ayat 56. Rasulullah menjelaskan hukum yang global tersebut dengan sunnah qauliyah, ucapan maupun fi'iliyah atau perbuatan. Karena yang kita masuk yang B, yaitu hukum sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya Al-Quran dan menjelaskannya, atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak lepas dari salah satu dari tiga hal tersebut. Iman al-Ashri telah menjelaskan hal ini di dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian, itu membagi tiga bagian, itu hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas seperti mewajibkan zakat, salat, haji, dan mengharamkan perbuatan keji yang nampak atau yang tersembunyi, perzinaan, minuman keras, memakan bangkai, daging babi. Begitu juga menjelaskan tentang pokok-pokok yang halal dan yang diharamkan. Berarti di sini bagian-bagiannya yang pertama. Bagian yang kedua itu hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global. Kemudian Rasulullah merincikannya melalui surat qauliyah atau perkataan, atau amaliyah dan amaliyah atau perbuatan, seperti rincian waktu-waktu salat, jumlah rakaat, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Yang ketiga yaitu hukum yang ditetapkan Rasulullah sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di sini posisi sunnah di hadapan Al-Quran memiliki tiga bentuk, yaitu yang pertama, ya sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala posisi, maka kesempatan sunnah dengan Al-Quran dalam suatu hukum tertentu merupakan bentuk dari kesepakatan berdalil-dalil dan saling menopang antara satu dengan yang lain. Yang B-nya, ia menjadi penjelas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran seperti menafsirkannya. Yang C itu ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajibannya atau keharamannya dalam Al-Quran. Maksudnya adalah ia mendatangkan hukum tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang bagian C itu mutawatir dan ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diturunkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta. Mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzir dan hadis memenuhi persyaratan mutawatir dengan disertai kesepakatan para perawi dengan lainnya tentang satu kejadian tertentu. Yang kedua itu mutawatir na'wi, adalah sekelompok perawi yang meriwayatkan berbagai macam kejadian yang mereka temukan. Di sini ada al-ahad,
Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Ia dikategorikan menjadi syariat aziz atau gharib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.